seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 November 2021, Majelis Ulama Indonesia ini menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Hotel Sultan Jakarta. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan hilafah, lalu pinjol, serta kripto. Nah, ini akan kita bahas dalam Sorotan Dunia Islam di pagi hari ini. Kami bersama dengan pemimpin redaksi Majalah Al-Wa'i, ada Bang Farid Watsdi. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bang? Alhamdulillah, khair. Kalau untuk Majalah Al-Wa'i terbaru, apa yang akan dibahas Bang Farid? Ya, kita akan membahas secara mendalam ya gagasan rekontekstualisasi fikih. Benarkah ada atau pentingkah rekontekstualisasi fikih ya? Dan ada apa di balik rekontekstualisasi fikih itu? Apakah memperkuat fikih atau malah melemahkan fikih atau malah menyingkirkan fikih dari umat Islam ya? Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap fikih? Apakah penyebab kejumutan fikih dan apa yang seharusnya kita lakukan, rekontekstualisasi atau sebenarnya penerapan fikih itu sendiri ya? Insya Allah itu yang nanti akan dibahas secara mendalam ya oleh para pakar-pakar ya tentang rekontekstualisasi dalam Al-Wa'i ke depan. Insya Allah sangat menarik. Bang, mengapa Al-Wa'i merasa penting untuk mengangkat terkait dengan rekontekstualisasi fikih di edisi terbaru? Ya, karena kita melihat cara berpikir rekontekstualisasi fikih ini sangat berbahaya ya. Yang intinya itu adalah ada upaya untuk merubah ya hukum-hukum Islam yang sudah jelas ya, yang sudah halal dan haramnya jelas dengan alasan agar disesuaikan dengan konteks gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan perkara yang baru. Sebelumnya Menteri Agama sebelumnya Munawir Sajali itu pernah juga membuat gagasan reaktualisasi Islam ya, ajaran Islam. Salah satu yang dia contohkan itu adalah perubahan hukum waris misalkan dari 2:1 menjadi 1:1 dan hukum yang lain. Jadi kita melihat ini umat ini perlu panduan ya, yang sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan rekontekstualisasi fikih, tapi bagaimana menerapkan fikih itu sendiri. Kalaupun ada perkara-perkara baru ya, yang kita butuhkan itu adalah ijtihad ya, yang sesuai dengan hukum syar'i, bukan merubah hukum yang sudah jelas keberadaannya gitu. Baik, jadi ini yang akan menjadi edisi terbaru dari Majalah Al-Wa'i ya, Bang Farid? Ya, benar sekali. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang Ijtima Ulama yang dilaksanakan hingga tanggal 11 November. Tadi kami sempat berbincang bersama dengan Sekjen MUI, Buya Mirza Tambunan, yang menyatakan bahwa banyak persoalan-persoalan termasuk juga pinjol dan yang lainnya, persoalan kebangsaan, keumatan, kondisi aktual, termasuk juga bagaimana panduan dalam memilih pemimpin. Nah, Bang Farid melihat agenda atau pagelaran Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini seperti apa sebetulnya dari tahun ke tahun? Ya, jadi memang umat ini butuh panduan ya dalam pikiran, dalam aktivitas ya sehari-hari umat ya, baik itu terkait dengan persoalan ibadah ataupun persoalan muamalah ya, umat ini perlu panduan, dan panduan yang terbaik itu tentu adalah syariat Islam ya, karena syariat Islam inilah yang menjadi seharusnya menjadi dasar dari cara berpikir dan cara tingkah laku kita ya, dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah memang sangat dibutuhkan panduan-panduan seperti ini ya, agar umat itu jelas ya mana yang halal, mana yang haram. Nah, hanya saja memang terkait dengan pembuatan atau fatwa-fatwa yang dilahirkan itu harus benar-benar dijaga ya, agar fatwa-fatwa itu adalah fatwa yang memang benar-benar muncul ya dari metode istinbat ya, hukum syara yang
bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi bukan ada kepentingan politik dalam di mana kemudian hukum yang sebenarnya sudah jelas ya kemudian diubah ya sesuai dengan kepentingan politik ya. Ini yang tidak boleh. Pada prinsipnya begitu. Iya. Nah, kita juga mengundang pendengar untuk memberikan tanggapan terkait dengan Ijtima Ulama yang sedang berlangsung pada kesempatan kali ini. Silakan saja kalau rekan Dakta ingin memberikan tanggapannya seputar agenda Ijtima di 8816363 atau juga WhatsApp kami 0815111007. Selama ini Bang Farid melihat bahwa hasil dari Ijtima Ulama atau fatwa-fatwa yang sudah disahkan, seperti apa implementasi atau juga penggunaannya? Ya, pertama dari fatwa itu sendiri ya, dalam beberapa hal ya fatwa-fatwa itu tentu bisa kita seharusnya diterima oleh umat Islam ya, seperti misalkan suatu yang jelas-jelas haram ya, pinjaman online yang ribawi itu tentu suatu hal perkara yang haram ya. Tapi ada juga fatwa-fatwa yang itu kemudian ya semacam muncul pertanyaan atau akan memunculkan kontroversial ya, seperti misalkan dalam draft yang saya terima itu misalkan terkait dengan masalah jihad dan khilafah ya, di mana kemudian disebut bahwa jihad dan khilafah itu adalah ajaran Islam ya. Hanya saja kemudian tertolak ya, misalkan khilafah itu tertolak. Ini kan suatu hal yang kontradiktif ya. Di satu sisi disebut bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, di sisi lain disebut tertolak gitu. Padahal yang namanya ajaran Islam ya seharusnya diterapkan, bukan tertolak kan begitu. Karena justru yang tertolak itu sesuatu yang bukan bersumber dari syariat Islam ya. Adapun alasannya bahwa misalkan sudah ada kesepakatan sebelumnya ya, ini juga kan harus dipertanyakan ya. Masalahnya tentu bukan tentang kesepakatan saja ya. Kesepakatan itu kan tidak otomatis menunjukkan kebenaran kan begitu. Persoalannya apakah kesepakatan yang ada itu ya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu ya. Misalkan ketika kita bicara tentang sistem kenegaraan ya, apakah sistem negara yang berbasis demokrasi misalkan, yang dimana kedaulatan itu diserahkan kepada rakyat, bukan kepada syariat Islam, itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya tentu tidak ya, karena di dalam Islam itu kedaulatan itu harus diserahkan kepada hukum syara ya, bukan kepada suara terbanyak ya, meskipun tentu urusan-urusan rakyat itu harus diperhatikan ya sebagai bentuk kemaslahatan umat, tapi kemaslahatan umat itu diatur berdasarkan syariat Islam. Nah persoalannya ketika itu sudah jadi kesepakatan, apakah itu sudah pasti benar? Tentu tidak kan gitu ya. Maka kalaupun itu disebut kesepakatan, tapi kalau kesepakatan itu memang bertentangan dengan syariat Islam, ini tentu harus kita evaluasi ya, harus kita luruskan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi jangan seolah-olah karena itu kesepakatan kemudian kesepakatan itu pasti benar. Ya. Di samping itu kalau kita bicara tentang sistem kenegaraan Indonesia kan, sistem kenegaraan Indonesia ini kan memang sudah lama berubah-ubah ya, mulai dari kerajaan sebelumnya, kemudian jadi republik. Nah, di masa transisi juga pernah menjadi Republik Indonesia Serikat dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan itu sebenarnya suatu hal yang sangat memungkinkan dalam proses kita mencari sistem politik yang terbaik ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa ketika ada tawaran misalkan sistem yang berdasarkan syariat Islam itu dianggap sebagai suatu ancaman karena sudah ada kesepakatan. Padahal secara sejarah juga kalau kita lihat ya, kesepakatan itu bisa berubah ya. Artinya apa? Kalau masyarakat kita misalkan setuju terhadap syariat Islam dan mereka melihat syariat Islam itu yang terbaik buat mereka, ya tentunya tidak bisa dihalangi dengan alasan kesepakatan ya. Karena dalam Islam syarat apapun yang itu tidak bersumber dari kitabullah adalah batil ya, meskipun 100 syarat ya. Ini kan disebutkan dalam hadis Rasulullah ya, disebutkan syurutun laisat fi kitabillahi makana min syartin ya
laisa fi kitabillahi fahuwa batil ya wa in kana mi'ata syartin ya. Jadi syarat apapun kalau itu bertentangan dengan syariat Islam meskipun jumlahnya banyak ya 100 syarat ya, syarat itu kemudian menjadi batil ya. Nah, jadi pandangan-pandangan seperti ini yang menurut saya itu harus kemudian dievaluasi ya. Artinya adanya aspirasi umat ya untuk menginginkan syariat Islam ini jangan dianggap ancaman, seharusnya dilihat secara terbuka ya bahwa ini bisa jadi menjadi solusi bagi persoalan negeri ini yang tidak pernah kunjung usai ya. Kita sudah pernah dipengaruhi oleh komunis ya, dan itu gagal. Kita juga saat sekarang ini menerapkan kapitalis dan itu juga dilihat gagal. Kenapa kita tidak mencoba berdasarkan syariat Islam? Ya, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bersama kita. Ya. Iya. Jadi kalau sejauh ini Abang Farid melihat seberapa besar akhirnya hasil atau rekomendasi yang dilakukan dalam ijtima atau juga kegiatan-kegiatan MUI lainnya bisa tersosialisasikan dan diterima baik oleh umat, Bang Farid? Ini juga persoalan kedua ya. Jadi kalau tadi persoalan istinbat hukum, persoalan kedua itu persoalan implementasi gitu kan. Nah selama ini kan fatwa-fatwa ini ya bisa disebut tidak memiliki kekuatan hukum kan. Nah, karena itu muncul sebatas fatwa gitu. Kekuatan hukum yang sifatnya mengikat itu kan harus diterapkan oleh negara kan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Padahal kan terkait dengan fatwa ini ada yang memang membutuhkan legitimasi negara. Betul. Ya. Seperti misalkan terkait dengan pinjol misalkan pinjaman online gitu ya. Ketika itu haram gitu ya. Ketika itu disebut haram, seharusnya itu dijadikan sebagai suatu hukum gitu ya. Artinya apa? Siapapun yang melakukan pinjaman yang haram itu, yang tidak berdasarkan syariat Islam, itu harus dicegah oleh negara kan. Bukan hanya dicegah oleh negara, tapi juga memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar. Nah persoalannya justru di sana begitu. Fatwa-fatwa yang ada selama ini itu beberapa di antaranya tidak memiliki kekuatan hukum ya, karena tidak menjadi bagian dari hukum negara kan gitu. Jadi ini sebatas fatwa, padahal ada fatwa-fatwa yang itu memang membutuhkan legitimasi dari negara ya, misalkan terkait dengan uang ya. Uang itu seperti apa ya, seperti yang dibahas ya, salah satu yang dibahas itu kan nanti akan membahas salah satunya itu terkait dengan mata uang virtual ya, cryptocurrency ya. Cryptocurrency ini walaupun disebut haram, tapi kalau negara nggak menetapkannya, ini kan hanya sebatas anjuran saja, gitu kan. Padahal yang namanya hukum itu seharusnya dalam Islam itu bersifat mengikat. Nah, disitulah kembali lagi kita menjadi sangat penting untuk melihat bahwa negara kita ini justru harus diatur itu berdasarkan syariat Islam. Ya. Kalau ada ketetapan yang jelas begitu, maka fatwa-fatwa ini memiliki kekuatan hukum, ya. Karena negara memang berdasarkan syariat Islam. Hanya menjadi problem terkait dengan fatwa-fatwa. Baik, Bang Farid, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama dengan Dakta. Kita berharap bahwa hasil dari Ijtima Ulama ini betul-betul dapat implementasinya dapat dirasakan oleh umat Islam di tengah kondisi seperti sekarang ini, Bang Farid. Ya, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian tadi rekan Dakta, pemimpin redaktur Majalah Al-Wa'i Farid Watsdi.